Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita di sini, yang mana kita masih membahas tentang apa-apa yang wajib kita lakukan ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syaratnya takbiratul ihram, yaitu rukun pertama yang berbarengan dengan niat. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang syarat-syarat rukun yang selanjutnya, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, yang mana ini adalah juga salah satu rukun yang wajib kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Yang dikatakan bahwasanya khususnya di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, qiraatul Fatihah di sini wajib dan harus dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Yang juga kita harus menjaga di dalamnya syarat-syarat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, yang mana disebutkan di sini bahwasannya syarat-syaratnya membaca Al-Fatihah itu ada 10 yang beliau awali di sini oleh musannif hafizahullahu taala. Al-Fatihah awaluha at-tartib. Syarat yang pertama, kita disyaratkan ketika membaca Al-Fatihah, kita harus membacanya secara urut dari ayat yang pertama yang diawali dengan lafadz atau dengan basmalah atau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir yang ditutup dengan kalimat waladhdallin. Ini harus kita ucapkan, kita lafadzkan secara urut. Tidak boleh dikedepankan antara ayat yang lebih terakhir daripada ayat yang lebih dahulu. Maka apabila seandainya ada seseorang yang membacanya itu mengedepankan sesuatu yang harusnya tidak dikedepankan, maka apabila sampai bacaannya ini entah itu ayat, entah itu kalimat, apabila bacaannya tersebut tidak sampai merubah makna, maka hukumnya di sini dia tidak sampai membatalkan sholat, akan tetapi batal bacaannya. Seperti lafadz misal ayat ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia baca as-siratal mustaqim ihdina, mengedepankan lafadz yang harusnya diakhirkan. Akan tetapi di sini tidak sampai merubah makna, maka yang batal di sini adalah bacaannya dan dia harus mengulangi bacaannya. Akan tetapi apabila apa yang dia kedepankan dari lafadz tersebut yang harusnya itu tidak boleh dikedepankan, dan ini bisa merubah makna, maka apabila dia sengaja dengan melakukan hal tersebut, itu bisa membatalkan sholatnya. Akan tetapi seandainya dia ini tidak sengaja, maka apa yang dia kedepankan tadi tidak sampai membatalkan sholatnya, tapi bisa membatalkan bacaannya, sehingga dia harus mengulangi bacaan qiraatul Fatihahnya terlebih dahulu atau mengulangi bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian memasuki syarat yang kedua, yaitu al-wila, yang mana Al-Fatihah tersebut disyaratkan harus dibaca nyambung.
tidak boleh ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, antara satu ayat dari ayat yang lain mungkin, atau satu lafadz dari lafadz yang lain mungkin, kita di situ diam dengan memutus bacaan Al-Fatihah, tidak membacanya secara nyambung, atau diselai dengan zikir-zikir yang mana zikir tersebut tidak dianjurkan di dalam bacaan sholat atau tidak ada hubungannya dengan sholat atau dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, seperti ya, ketika ada seseorang membaca Al-Fatihah kemudian dia bersin, ketika pertengahan membaca surat Al-Fatihah kemudian dia membaca melafadzkan lafadz alhamdulillah sebagaimana yang disunahkan bagi orang yang bersin, maka ini bisa membatalkan bacaan surat Al-Fatihahnya sehingga dia harus mengulangi bacaan surat Al-Fatihahnya. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah harus menjaga huruf-huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Syarat yang ketiga. Begitu juga langsung beliau barengi di sini dengan syarat yang keempat, yaitu termasuk menjaga syarat huruf-hurufnya, yaitu menjaga tasdid yang ada di dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Ya, sehingga seseorang ketika melaksanakan sholat, yang mana di dalam sholat tersebut ada rukun yaitu membaca surat Al-Fatihah, maka bagi kita seorang muslim harus benar-benar belajar bagaimana tata cara membaca surat Al-Fatihah. Ya, yang mana di situ ketika mungkin ya ada huruf an'amta, ya gak boleh kita sampai salah membaca an'amtu, yang mungkin nanti ini juga bakal kita bahas. Ya, atau an'amta biasanya hamzahnya di sini tidak dibaca, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mungkin kadang kita terlalu cepat sehingga membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehingga ada huruf yang hilang di situ, maka perlu diketahui ini bisa menjadikan bacaan surat Al-Fatihah kita tidak sah, sehingga kita juga tidak dihukumi sah dengan pelaksanaan ibadah sholat kita, karena kita terpenuhi di dalamnya syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga syarat yang keempat, ketika di dalamnya itu ada tasydid yang perlu kita perhatikan dan perlu kita baca di dalamnya, yang mana tasydid ini ya diibaratkan seperti adanya dua huruf. Ya, huruf yang pertama berharokat, huruf yang setelahnya sukun. Seperti iyyaka, ya seakan-akan di situ ada dua huruf ya. Ya, maka semua ini harus kita jaga dan harus kita baca. Ya, maka dari itu seharusnya bagi kita untuk benar-benar mempelajari, belajar bagaimana tata cara membaca surat Al-Fatihah khususnya. Begitu juga nanti ya kita juga harus belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian syarat yang kelima daripada syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah, ya, tidak boleh adanya diam yang bermaksud di situ bisa membaca atau bisa memutus bacaan Al-Fatihah. Ya, sebagaimana tadi tidak boleh diselai dengan zikir yang bukan termasuk dari Al-Fatihah. Ya, syarat yang di sini tidak boleh ada sela di situ dengan diam. Maka musannif di sini menjelaskan bahwasanya diamnya kita ketika kita pertengahan membaca surat Al-Fatihah, apabila diamnya tersebut diam yang sejenak atau diam yang sebentar, nggak sampai panjang, tapi kalau kita bermaksud di dalam diam tersebut memutus bacaan surat Al-Fatihah, ya maka ini bisa membatalkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Adapun kalau diam kita ini lama,
yang mana lama atau tidaknya ini dihukumi atau diam tersebut dinamakan diam yang lama atau tidak. Diam yang tidak lama itu sekiranya diamnya tersebut tidak lebih dari diamnya kita ketika mengambil nafas. Ya, ketika diamnya kita ini lebih dari kadar kita ini mengambil nafas, maka ini sudah dihukumi diam yang lama atau yang terlalu panjang. Maka ketika diam yang terlalu panjang tersebut, entah kita bermaksud untuk memutus bacaan Al-Fatihah atau tidak bermaksud untuk memutus bacaan Al-Fatihah, maka ini bisa membatalkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Kemudian syarat yang keenam adalah qiraatu kulli ayatiha. Kita harus membaca semua ayat-ayatnya, yang mana termasuk ayatnya. Ayat surat Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini ya, menurut kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, basmalah ini termasuk dari ayat-ayat Al-Fatihah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah tarku lahnin bil ma'ani. Ya. Qad aqalla. Tidak boleh kita sampai ada lahan yang sampai bisa merusak makna. Lahan, apa itu lahan? Lahan di sini adalah kesalahan membaca di dalam bahasa Arab. Entah itu dari segi i'rab, ya, atau i'rab yang dibahas di dalam ilmu nahwu, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, sekiranya itu semua bisa sampai merubah makna, maka ini juga bisa membatalkan bacaan Al-Fatihah kita. Ini ketika kita tidak sengaja. Akan tetapi kalau kita sudah tahu itu salah, kemudian tetap kita sengaja membacanya dan kita lanjutkan bacaan Al-Fatihah kita, maka ini bukan bacaannya saja yang batal, akan tetapi sholatnya juga bisa batal ketika kita sengaja membacanya dalam keadaan salah tersebut. Ya. Dengan salah yang mana salahnya ini bisa sampai merubah makna. Ya, seperti lafadz an'amta kemudian diganti menjadi an'amtu. Ya, ini merubah makna. Ya, apabila kita sengaja dan kita teruskan, maka bisa membatalkan sholat. Ketika kita tidak sengaja, maka yang batal itu bacaan kita saja dan kita harus mengulangi bacaan Al-Fatihah kita. Adapun kesalahan yang tidak sampai merubah makna, maka di sini dikatakan tidak sampai membatalkan sholat, akan tetapi haram, tidak diperbolehkan apabila kita sengaja. Ya, kalau tidak sengaja, maka ya kita harus mengulangi bacaannya. Ketika tidak mampu, ya kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana tata cara membaca Al-Fatihah. Kemudian syarat yang selanjutnya, yaitu syarat yang nomor 8. Antakuna halatal qiyami fi fardin. Harus membaca Al-Fatihah tersebut dalam keadaan berdiri. Ini bagi seseorang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri dan dia mampu untuk berdiri. Yang mana sudah kita bahas, ketika seseorang mungkin tidak mampu untuk berdiri, sholatnya dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, maka tidur miring. Ketika tidak mampu, maka tidur terlentang. Lah ini sesuai dengan urutan-urutan ketika seseorang itu masih mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Ketika tidak mampu, ya maka surat Al-Fatihahnya itu dia baca dalam keadaan tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ayyusmi'al qiraah nafsahu. Dia harus mendengar bacaannya atau bacaan Fatihah yang dia lafadzkan. Apabila di situ emang tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi pendengaran dia untuk membaca atau untuk mendengarkan bacaan dia sendiri. Sehingga ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, dia harus mendengarkan bacaannya
apa yang dia lafadzkan tersebut. Tapi seandainya di situ ada sesuatu yang mungkin menghalangi pendengaran dia dari bacaan yang dia baca dari surat Al-Fatihah, semisal ada suara sound system yang sangat keras di situ, maka bagaimana seperti ini? Di sini dikatakan bahwasanya ketika ada sesuatu yang bisa menghalangi pendengarannya dari bacaan surat Al-Fatihahnya, maka dia harus mengangkat suaranya sekiranya seandainya tidak ada itu suara yang menghalangi pendengaran bacaan dia bahkan mendengarkan, maka itu sudah cukup, walaupun hakikatnya ketika itu dia nggak mendengarkan bacaan surat Al-Fatihahnya karena adanya suatu suara yang menghalangi, yang terlalu keras sehingga menghalangi bacaan surat Al-Fatihahnya. Ya, kemudian syarat yang selanjutnya atau yang terakhir, yang ke-10, yaitu tidak boleh disela-selai dengan zikir yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Seperti telah kita bahas yang sebelumnya, yaitu seperti zikir ketika seseorang menyebutkan lafadz alhamdulillah ketika adanya orang yang bersin, atau menjawab dari lafadz alhamdulillah yarhamukallah, misal seperti itu. Bahkan ini bisa membatalkan karena adanya lafadz khitab atau lafadz yang ditujukan kepada orang yang bersin tersebut dengan adanya dhamir anta. Ya. Adapun zikir yang masih berhubungan dengan kemaslahatan sholat, seperti lafadz amin setelah Al-Fatihah, atau seseorang yang ingin mengingatkan imamnya ketika salah, maka di sini tidak membatalkan bacaan orang tersebut atau bacaan surat Al-Fatihah orang tersebut. Ya, ini kurang lebihnya yang mungkin kita bahas di dalam syarat-syaratnya membaca Al-Fatihah. Semoga menjadi ilmu, diberikan ilmu atau dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan sahnya sholat kita, ya, bisa bermanfaat bagi kita atau bagi anak-anak kita nanti. Mungkin sekian dari Al-Fakir, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.